Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramin, para yai, para sesepuh, juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, Al-Fakir ingin menyampaikan salam dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada panjenengan semua. Jadi Nabi Ibrahim mengirimkan salam. Pada saat Rasulullah SAW Mi'raj, di setiap langit itu beliau bertemu dengan para nabi. Dan di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah pertemuan dua makhluk terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menceritakan momen pertemuan tersebut, menyampaikan apa yang diucapkan oleh Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Faqala, Nabi Ibrahim bersabda, Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Iqra' ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Pada pagi hari ini insya Allah disampaikan salam Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annal jannata tayyibatul turbati adbatul ma'i, bahwa surga itu tanahnya subur, tanahnya bagus, airnya segar. Tanahnya subur, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan bahwa surga itu adalah tanah yang lapang, tanah yang datar. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tumbuh-tumbuhannya itu berasal dari kalimat-kalimat dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di dalam hadis ini seakan-akan dijelaskan kepada kita bahwa Allah telah mempersiapkan surga. Tetapi di surga itu nanti ada apa, itu bergantung kepada amal kita. Siapa yang di dunia ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana nanti dia akan mendapatkan tanah yang ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang indah. Dan permisalan ini Bapak Ibu, itu menunjukkan kepada kita bahwa amal soleh itu digambarkan dengan bertani. Digambarkan dengan bertani.
bukan menambang. Bertani itu berarti sabar, menunggu sampai nanti menghasilkan panen, tidak merusak alam. Bukan menambang, maunya instan, mendapatkan hasil yang banyak, lalu kemudian yang terjadi adalah kerusakan. Ini pesan penting tentang Isra Mi'raj yang mungkin jarang dihubungkan dengan ekologi. Nah, karena pada hari ini temanya adalah tema bahwa Isra Mi'raj merupakan momentum bagi kita untuk bertaubat, maka hendaknya momentum ini kita ambil baik-baik, betul-betul kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari tindakan-tindakan merusak alam semesta yang telah diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bapak Ibu hadirin rahmatullahi alaikum, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika malaikat Jibril alaihissalam itu mengantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari langit ke-7 tadi, itu masih diantar beliau itu ke Sidratul Muntaha. Kata sidrah itu juga artinya pohon, pohon terakhir, Sidratul Muntaha. Masya Allah, disitulah malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Kalau aku melangkah satu langkah lagi, maka aku akan terbakar. Itulah batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat Jibril tidak berani melanggarnya. Sementara manusia ketika diberikan hudud, diberikan batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa syariat, betapa mereka merasa enjoy saja untuk melanggar batasan-batasan itu, tidak takut terbakar di dalam api neraka. Padahal hadratul muhtaramin, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kemaksiatan dalam hal perusakan alam kita ini, itu balasannya besar sekali, mengerikan sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qata'a sidratan, barang siapa memotong satu pohon saja. Kata sidr sama dengan Sidratul Muntaha tadi, sidr. Barang siapa memotong satu pohon saja, maka sawwaballahu ra'sahu finnar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan benamkan kepalanya di dalam neraka. Memotong satu pohon. Kata Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, hadis ini mukhtasar, hadis ini sudah diringkas. Beliau menjelaskan yang dimaksud adalah barang siapa memotong satu pohon fi ardin falatin, di tanah yang tanah lapang, di mana pohon itu menjadi yastadillu biha ibnu sabil wal bahaim, tempat berlindungnya, tempat bernaungnya para musafir, ibnu sabil, dan hewan-hewan bernaung di situ. Mungkin ada burung yang bersarang di situ. Dia potong itu. Dia tidak punya hak. Lam yakun lahu fiha haqqun. Dia tidak punya hak terhadap pohon itu. Dia dekade terakhir. Indonesia itu kehilangan 38 juta hektar hutannya. 125 juta hektar tahun 80-an itu sekarang tinggal kira-kira 87 juta hektar saja. Bahkan yang menjadi hutan primer itu tinggal 46 juta hektar saja. Semakin kecil, semakin menyempit wilayah hutan kita.
Bapak Ibu tahu kira-kira 38 juta hektar itu berapa sih luasnya? Itu kira-kira seperti negara Singapura dikalikan 520 sekian kali. Sangat-sangat luas. Itu ada berapa pohon? Apakah siap kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil hisab, di yaumiddin, bahwa satu pohon saja yang dimanfaatkan oleh orang untuk sekedar berteduh itu dipotong, balasannya sudah dibenamkan kepala kita di neraka. Apalagi ini sekian juta, mungkin malah miliaran, Allahu a'lam, pohon yang ditebang, dan itu diizinkan oleh negara. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Rahmat, kejahatan itu kalau hanya dilakukan individu tidak seberapa dibandingkan seandainya kejahatan itu dilakukan oleh negara. Bapak Ibu rahmatullahi alaikum, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima syariat yang sangat-sangat agung, yaitu syariat sholat. Kalau syariat yang lain cukup Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan wahyu, umatmu diperintahkan begini, dilarang begini. Tetapi untuk sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil secara khusus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dari Sidratul Muntaha masih terus, sementara malaikat Jibril tinggal di sana. Rasulullah sendirian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sanalah Rasulullah menerima syariat as-shalah. Apakah itu berarti kemudian syariat-syariat yang lain tidak? Oh enggak, tetap semuanya penting. Tetap semuanya penting. Bahkan sesungguhnya harusnya keseluruhan hidup kita itu adalah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita seperti orang-orang sekuler yang ketika sholat sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada syarat rukun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tetapi semua syariat tentang sholat itu, lalu di luar sholat kita lupakan prinsip-prinsip sholat itu. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semua, bukan hanya sholat tapi hidup dan mati kita. Dan begini, di dalam Quran surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini berarti orangnya sholat, bukan orang tidak sholat. Ini orang sholat. Bahkan pakai isim itu menunjukkan adanya isbat bahwa ini memang pelaku sholat, bukan alladzina shollau, bukan orang yang sekedar sholat, tapi pelaku sholat. Fawailul lil musallin. Tapi kenapa kok mereka itu mendapatkan wail? Para ulama di dalam beberapa kitab tafsir itu menjelaskan wail itu adalah nama sebuah lembah di neraka, tempat mengalirnya darah dan nanah penduduk neraka ke situ. Itu namanya wail, lembah wail. Nah, orang yang disebut musallin di dalam Al-Ma'un itu mendapatkan balasan itu, wailun. Mengapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mereka lalai akan sholatnya. Dalam kehidupannya itu lalai terhadap
solatnya, sehingga kehidupannya itu dipenuhi al-faksha wal munkar. Padahal seharusnya as-solat itu tanha anil faksha wal munkar. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, mengutip makalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini. Ibnu Abbas berkata begini, Bapak Ibu, man lam ta'mur salatuhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar falam tazid salatuhu falam tazidhu salatuhu minallahi illa bu'da. Barang siapa yang solatnya tidak memerintahkan ia kepada kemakrufan dan tidak bisa mencegah dia dari kemungkaran, maka solatnya tersebut tidak akan menambah kepada orang ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kejauhan dan kejauhan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting agar kita senantiasa menyadari sesungguhnya urusan kita di dunia ini bukan sekedar untuk sholat dalam arti melaksanakan aktivitas yang dimulai dari takbiratul ihram sampai nanti salam, lalu setelah itu kita sibuk dengan gebyarnya dunia, lahwun walaibun ini. Tidak seperti itu kehidupan seorang muslim, melainkan seluruh kehidupannya dia ada dalam posisi sholat. Coba Bapak Ibu perhatikan, orang ketika di dalam sholat boleh hendak dia itu menghadap ke arah semaunya? Tidak boleh. Dia wajib menghadap kiblat. Demikian pula di dalam hidup ini, seseorang muslim yang mengaku mukmin tidak boleh hidupnya di atas din selain Islam. Bahkan dalam mengatur negara sekalipun, dia tidak boleh keluar dari dinul Islam. Tidak boleh menghadap ke ideologi yang lain, hanya boleh menghadap kepada ideologi Islam, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam sholat boleh enggak orang berbicara semaunya? Tidak boleh. Tidak boleh berbicara semaunya. Boleh enggak di dalam sholat kita melakukan gerakan-gerakan semau kita? Tidak boleh. Semuanya ada syariatnya. Demikian pula dalam hidup kita ini. Tidak boleh kita berpendapat, bicara semau kita saja tanpa batasan-batasan syariat. Kita melakukan apa saja yang kita senangi untuk mengatur dunia ini dengan syariat yang bukan syariat Allah, tidak boleh. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Umat Islam telah meninggalkan sholat yang seharusnya, padahal sholat itu merupakan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam momen yang sangat istimewa, yaitu Isra Mi'raj. Hari ini umat Islam telah meninggalkan prinsip-prinsip sholat yang seharusnya bisa mencegah kita dari al-faksha wal munkar. Justru kemudian kaum muslimin kita saksikan hari ini menjadi pelaku-pelaku al-faksha wal munkar, dan itu pada level maksimal, yaitu kemungkaran dan kekejian yang dilakukan oleh negara. Ketika kita berdiam diri terhadap ini semua, padahal ini adalah kemungkaran yang besar, maka hati-hatilah, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sangatlah berat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.